manajemen. Oke. Dan tentu banyak keputusan yang lain. Misalkan bagaimana mengelola risiko, berapa resource yang harus kita alokasikan untuk risiko, kemudian bagaimana cara kita meng-hire karyawan, apakah dengan full employment atau kita misalkan menggunakan kontrak atau kita pakai outsourcing. Itu ada keputusan manajemen. Nah, di antara yang diputuskan adalah bagaimana proses bisnis itu akan dijalankan. Pertanyaan tadi, Pak, ini nggak ada delivery-nya, Pak. Ini barangnya diambil. Kita kemarin sempat bahas ya, Indomaret ya. Indomaret itu kan cash and carry. Dia nggak perlu ngirim barang. Karena orang itu datang, langsung bayar, langsung ambil barangnya. Berarti tidak ada penagihan, tidak ada pengiriman barang. Oke? Nggak ada delivery, nggak ada penagihan. Karena uangnya langsung dibayarkan, barangnya langsung dibawa. Terus gimana? Itu adalah contoh dari keputusan bisnis. Bagaimana bisnis itu dijalankan. Gitu. Jadi semua yang diambil oleh manajemen di keputusan bisnis ini akan sangat mempengaruhi bagaimana proses bisnis itu dijalankan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Termasuk yang tadi, mau nerima pembayaran utang nggak? Kredit gitu. Mau menggunakan delivery atau tidak? Kira-kira gitu. Mau pakai alternatif metode pembayaran yang lain nggak? Ya misalkan menggunakan EFT kemarin gitu ya, dengan VD gitu. Atau udah pakai tunai saja. Soalnya saya sempat ngambil contoh, nggak tahu di kelas ini atau kelas yang lain. Ada dua usaha yang sama, minimarket gitu ya. Satunya Indomaret, satunya 212 Mart. Yang Indomaret itu dia menerima pembayaran metodenya macam-macam. Di antaranya adalah e-money. Yang saya sering pakai adalah e-money. Sementara di 212 Mart dia hanya menggunakan pembayaran tunai. Oke. Karena memang kita melihat ya di 212 Mart itu muncul dari euforia yang ada waktu itu, masyarakatnya ingin membuat suatu bentuk usaha yang ada membawa jiwa mereka waktu itu lah, terbawa, mewakili. Tapi dari sisi keputusan bisnis ternyata mereka tadi metode pembayarannya masih menggunakan cash. Itu adalah keputusan bisnis. Loh, kenapa Indomaret bisa menerima pembayaran dengan metode lain kok 212 Mart tidak? Keputusan bisnis. Dan itu yang akan dijalankan akhirnya di proses bisnis. Oke ya. Kebayang ya, bagaimana keputusan bisnis itu diambil dan kemudian akan sangat mempengaruhi proses bisnis yang dijalankan. Kira-kira seperti itu adalah di ranah manajemen. Nah, tentu saja setelah itu proses bisnis yang dilakukan akan sangat bergantung dengan keputusan bisnis tadi. Nah, kalau yang ditanyakan tadi sama Dimas, mungkin kayak apa Pak? Selama keputusan bisnis memutuskan bahwa dia tidak melakukan delivery, contoh diputuskan produk yang dihasilkan adalah produk yang menggunakan metode riset gitu. Jadi kita ngeriset sendiri, kita mendefine sendiri, mendesain sendiri. Atau diputuskan menunggu request dari customer. Ya berarti kemarin ya, kita lihat ya, barang-barang produk-produk yang punya karakter seperti itu, kemudian kita bahas pakai JIT atau MRP. Itu adalah bentuk keputusan bisnis. Itu yang akan dijalankan di sini. Oke, kita mau pakai pembayaran tunai saja. Nggak pakai pembayaran kredit. Dijalankan di sini. Kita akan minta pembeli untuk ngambil. Atau mereka bayar, datang, mereka bawa. Kayak tadi kasus Indomaret kan kayaknya seperti itu. Itu akan dijalankan di proses bisnis ini. Gitu ya. Tentu di awal saya cerita ini hanya menggambarkan input, proses, output untuk memudahkan saja. Bahwa proses bisnis itu ya kira-kira terkait input, proses, output. Tapi sebetulnya kalau kita mau bicara lebih lengkap lagi, proses bisnis ini terkait dengan value chain. Masih ingat ya konsep value chain ya? Value chain itu masih ada nggak ya? Value chain harusnya di sini sih. Value chain di sini nih. Ini adalah gambar dari value chain. Pakai yang ini aja bahasa Indonesia. Inilah semua aktivitas yang ada di proses bisnis, baik aktivitas utama yang di bawah ini maupun aktivitas pendukung. Bagaimana mereka dijalankan itu adalah keputusan bisnis. Kebayang ya? Bagaimana mereka dijalankan? Bagaimana value chain ini dijalankan itu keputusan bisnis. Maka kalau di gambar yang tadi, ini sebenarnya adalah value chain, gitu ya. Kan ada
inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, sama services. Itu kan lengkapnya kira-kira gitu. Ditambah aktivitas pendukung. Cuman nggak digambar di sini karena terlalu banyak gambarnya. Jadi kita pakai konsep input, proses, output. Kira-kira itu. Jadi pertanyaan, apakah mungkin? Mungkin. Mungkin ketika diputuskan oleh manajemen bahwa itulah yang akan dijalankan, maka itulah yang kita lakukan di proses bisnis. Dan apapun yang dilakukan di proses bisnis inilah kemudian yang kita capture dalam sistem informasi akuntansi. Semua yang ada di proses bisnis itulah yang kita capture dalam sistem informasi akuntansi. Dan di sana yang di capture adalah data. Diproses menghasilkan informasi akuntansi. Data yang di capture apa? Data area. Data yang terkait perubahan resource, event yang mempengaruhi, kemudian agent yang terlibat. Oke ya, data area. Kemudian menjadi informasi akuntansi setelah diproses, jadi informasi akuntansi. Contohnya di antara bentuknya adalah laporan keuangan atau laporan manajerial. Kemudian ini disampaikan ke manajemen sebagai informasi akuntansi, ditambah dengan informasi yang lain, non akuntansi, kemudian diproses untuk diambil keputusan bisnis. Muter terus, itu yang akan dijalankan akhirnya. Itu kira-kira bagaimana mendudukkan proses bisnis dan keputusan bisnis dalam organisasi. Kemudian bagaimana SIA bisa meng-capture, kemudian juga bisa memberikan feeding untuk keputusan bisnis berikutnya melalui informasi akuntansi yang tentu tidak berdiri sendiri ya, tentu dilengkapi dengan informasi-informasi yang lain yang sifatnya non akuntansi. Gitu Dimas. Nah, jadi mengenai aktivitas dasar itu sifatnya fleksibel gitu ya Pak, dan baru dibikin aturan lengkapnya di SIA itu ya Pak. Itu kan menurut risetnya Romni secara umum perusahaan itu menjalankan fungsi tadi gitu ya, ada 4, makanya keluarnya 4 aktivitas dasar tadi. Gitu secara umum perusahaan di capture aja ya, perusahaan tuh bisa melakukan penjualan kredit, delivery, maka di capture sama dia semuanya. Kalau perusahaannya tidak melakukan itu, maka tidak. Kalau perusahaannya berbeda sama sekali, contohnya apa? Contohnya kalau kalian bikin KTTA, objeknya itu nanti pemerintahan, lembaga pemerintahan, maka bentuk bisnis sangat berbeda. Pemerintahan contohnya apa, Pak? Contohnya apa? Apa contohnya kira-kira? Saya kurang tahu ya, tapi yang contohnya agak ekstrim tuh kalau nggak salah Borobudur itu punya pemerintah ya? Iya Pak. Iya kan? Ada manajemennya ya kan? Ada Pak. Iya, itu contoh. Kira-kira bagaimana mau itu kan kalau kita cerita siklus pendapatannya menghasilkan pendapatan kan dari wisatawan yang datang kan? Bentuknya beda sekali. Ini objek wisata. Tapi ada siklus pendapatannya nggak? Ada. Ada penerimaan kas dari produk yang mereka hasilkan. Yang dihasilkan apa? Objek wisata, layanan wisata. Bukan lagi barang. Bayang ya. Jadi bisa sangat berbeda, bisa. Yang digunakan contoh oleh Romni adalah dalam bentuk general, dan yang paling mudah, yang paling general adalah perusahaan manufaktur. Maka itu yang digunakan sebagai contoh oleh Romni. Tapi kalau kalian mau melihat siklus pendapatannya perusahaan ini kayak apa, kalian pertama harus melihat bagaimana proses bisnis yang mereka jalankan, gitu. Produknya kayak apa, bagaimana proses bisnis yang mereka jalankan. Nah, itulah yang kemudian baru menentukan sebetulnya yang tepat seperti apa. Caranya ngeliat yang tepat gimana Pak? Kita bisa menggunakan teorinya Romni juga bisa. Kita dudukkan. Yang sama ada nggak? Kalau ada yang sama, contohnya ada aktivitas dasar yang sama, ada proses yang sama yang dilakukan, bisa kita ambil, kita capture, ambil aja dari teorinya. Oh harusnya secara teori harusnya begini. Gitu. Ada yang nggak sama Pak? Yang nggak sama, kita gali dari experience atau informasi lain di lapangan yang di luar teori. Kalau di KTTA biasanya bahasnya seperti itu. Kita bandingkan dengan perusahaan yang sejenis, misalkan yang lebih mature, yang sudah lebih dulu gitu ya, lebih besar misalkan. Gitu. Kira-kira gitu gimana? Baik, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Cukup jelas ya. Ada yang lain nggak? Ada lagi? Izin bertanya Pak. Silakan, siapa ini? Saya Nili Pak. Oke, Nelly silakan. Ini saya buat ilustrasi nggak apa-apa ya Pak? Boleh, mau digambar?
Misalnya gini kan Pak, ada transaksi penjualan gitu. Jadi kalau di sekarang gini kecanggihan teknologi untuk banyak gitu yang jadi hackers Pak, yang bisa mengambil data penting dari sebuah perusahaan gitu kan Pak. Ternyata setelah bertransaksi gitu, perusahaan gini apa ya? Maksudnya perusahaannya kalau dari sisi sianya gitu Pak, menurut Bapak untuk mengetahui apakah pesanan penjualannya itu benar-benar betulan ada yang memesan gitu. Karena kan dari sisi perusahaan sendiri kan kalau jika untuk pencegahannya gitu terjadi penipuan gitu kan Pak, pemesanan penipuan gitu, pasti perusahaan telah wanti-wanti dengan meminta memberikan kode gitu kan Pak supaya sah gitu untuk transaksinya. Jadi dari sisi SIA gitu untuk menangani kasus penipuan yang seperti itu bagaimana ya Pak? Panjang ya pertanyaannya, tapi saya agak mencerna. Tapi coba ya, kalau saya salah nangkap nanti diluruskan. Yang kamu tanyakan adalah kondisi di mana ada risiko-risiko perusahaan saat ini yang banyak online gitu ya, komunikasi yang menggunakan online, ada pemesanan online, ada risiko pemesanan tidak valid. Kira-kira gini ya, ada risiko pemesanannya tidak valid. Apakah dia pemesanan yang tidak, misalkan ini pemesanan dilakukan oleh entitas yang fiktif, atau alamatnya fiktif, atau orang iseng, atau penipuan, atau yang lain, kira-kira gitu ya. Benar Pak. Oke, kalau kita cerita dari sisi sistem, yang bisa kita lakukan adalah melakukan kontrol, pengendalian terhadap pemesanan, input pemesanan di siklus pendapatan. Seharusnya dari sisi risiko, bagian manajemen risiko itu bisa mengidentifikasi event apa saja nih yang kira-kira berisiko dalam proses bisnis kita. Kalau tadi konteksnya siklus pendapatan, tadi contohnya ada pesanan yang tidak valid, ada input pesanan yang tidak valid. Lalu mereka harus buat kontrol. Bagaimana kontrolnya agar validitas dari data yang masuk di input pesanan itu bisa diterima. Gitu. Contoh yang mungkin kita bisa pakai adalah Gojek, Tokopedia, gitu ya. Kan kita nginput pesanan kan? Iya kan? GoFood lah ya, GoFood. Terus Tokopedia itu kita input pesanan. Nah, kita lihat tuh. Untuk jadi contoh tuh kita lihat bagaimana mereka melakukan validity checking dari pesanan kita. Kita input data pribadi, kita input alamat, kita input, bahkan setahu saya mereka Tokopedia itu punya nomor rekening saya, kemudian nomor handphone gitu. Kalau GoFood, mas kadang-kadang dapat pesanan fiktif. Nah, tinggal dilihat fiktifnya ini karena apa gitu. Maka ada contoh yang lain, aplikasi yang lain, namanya apa ya? Jadi jual sayuran. Jadi di lingkungan waktu awal-awal pandemi ya, kita mau belanja bahan makanan tuh gimana caranya? Ada nih aplikasinya nih. Bahkan kita bisa pesan dulu, bayarnya nanti COD. Kan berisiko ya? Lah, berisiko banget. Iya, cuman mereka itu punya tim untuk dikirim ketika ada pendaftar, itu dia datengin, dicek gitu. Dengan cara mereka ya melakukan pengecekan, langsung datang ke alamatnya, dicari, tanya orang sekitarnya. Begitu mereka sudah cukup datanya dan mereka bisa meyakini validitasnya, oh, orang ini memang tinggalnya di sini, dia kemudian pekerjaannya apa, ketemu alamatnya, tidak mencurigakan gitu ya. Mereka ya cara mereka lah ya, mereka survei langsung ternyata. Jadi setiap aplikasi pendaftaran di dalam sistem mereka itu mereka melakukan checking ke lapangan. Jadi ada tim yang dikirim untuk melakukan pengecekan validitas data yang masuk, data
untuk mendaftar ke aplikasi mereka. Kebayang ya? Kebayang. Pak, repot Pak. Oke. Tapi itu menurut mereka itu yang bisa dilakukan. Sehingga proses bisnis mereka bisa dijalankan. Tokopedia, Gojek, tidak menganggap bahwa itu memungkinkan untuk dilakukan. Pertanyaannya, Pak, kalau dilakukan lebih baik dong, Pak. Iya, tapi menurut Gojek dan Tokopedia, itu tidak memungkinkan. Kenapa? Karena konsumennya mereka mau membuka seluas-luasnya. Dan terlalu banyak kalau mau dilakukan pengecekan. Kok bisa gitu, Pak? Ini adalah contoh keputusan bisnis. Terus gimana, Pak? Caranya adalah perusahaan mengidentifikasi event-event apa saja yang bisa berisiko. Di antara tadi, pesanan, kemudian kontrol terhadap risiko tadi. Level pengendaliannya ada di mana? Tergantung dari risk appetite mereka. Batas toleransi risiko yang bisa mereka terima itu sampai mana? Maka disitulah level pengendalian yang harus mereka lakukan sampai di level itu. Kalau buat perusahaan Gojek, pemesanan fiktif tidak terlalu bermasalah ya. Karena kan nggak pakai dana perusahaan kan. Yang digunakan adalah akun dari drivernya kan. Dan itu nggak ada hubungannya sama Gojek. Artinya tidak berhubungan langsung dengan dana dari perusahaan, dana milik perusahaan. Maka menurut mereka itu tidak terlalu berisiko. Maka masih kejadian kira-kira gitu. Mungkin mereka masih perlu mencari bagaimana caranya untuk melakukan kontrol terhadap validitas input data pesanan. Sehingga meskipun dana perusahaan aman, tapi dari sisi driver juga bisa diselamatkan. Kira-kira gitu, dijaga gitu. Dan ini adalah pilihan. Kalau mau ketat sekali ya kalau saya, Pak, caranya gimana sih agar kita bisa melakukan uji validitas itu menjadi lebih akurat gitu. Kalau saya simpel usulannya ya, idenya, gagasannya, tapi prakteknya, implementasinya berat. Caranya gimana? Dulu pernah ada namanya single identification number. Pernah ingat ya? Kayak KTP itu, single identification number. Buat saya, kita kan belajar ya, ada autentikasi kan, menggunakan multifaktor, multimodal kan waktu itu kan kita belajar itu kan. Ada yang menggunakan biometrik, ada yang menggunakan apa yang kita ingat, apa yang kita miliki. Nah, kalau buat saya, kita bisa menggunakan perekaman sidik jari dari seluruh masyarakat Indonesia. Jadi jangan KTP kan punya banyak kartu seperti KTP, ada KTP, SIM A, SIM B gitu kan. SIM B bukan ya, SIM C ya. Kalau SIM B itu supir truk. Jadi SIM A, SIM C, KTP, nanti kartu mahasiswa, kartu pegawai negeri kalau udah jadi pegawai negeri ya, macam-macam kartu. Kita bawa dompet kita nggak ada duitnya, isinya kartu semua. Udah gitu kalau ada operasi polisi lalu lintas itu, kita udah punya SIM C, kita nggak bawa SIM-nya, kena tilang. Padahal kita punya SIM-nya gitu. Jadi yang penting bukan bagaimana Anda bisa layak mengemudi, tapi Anda bawa SIM-nya. Maka SIM-nya nembak pun Anda lolos. Gitu kan? SIM-nya nembak pun Anda lolos selama bawa. Tapi Anda mau jago nyupir mobil atau nyetir motor seperti apapun jagonya, kalau nggak bawa SIM-nya, Anda kena tilang. Buat saya ini kurang efisien. Yang mungkin adalah setiap data itu masuk ke database masyarakat penduduk. Gitu. Kita menggunakan identifikasinya dengan apa? Fingerprint, sidik jari. Mau lebih canggih pakai retina, tapi alatnya mahal. Pakai sidik jari aja deh. Pakai sidik jari, fingerprint, kemudian ada ditambah dengan yang lain. Gitu. Ditambah dengan yang lain, multifaktor gitu, atau multimodal ya bisa juga, tapi multifaktor lah kira-kira. Faktornya lebih dari satu kira-kira. Nah, kalau udah, yang diperlukan hanya readernya saja. Oke? Jadi kalau ada operasi lalu lintas, kalian nggak perlu bawa SIM, tapi kalian pernah melakukan ujian SIM dan lolos. Kemudian datanya itu masukkan ke database penduduk. Disinkronkan dengan fingerprint kalian, disinkronkan dengan akun rekening bank kalian. Jadi kita punya nomor ID kita itu nge-link sama fingerprint kita, nge-link sama nomor akun yang kita daftarkan ya banknya. Kemudian
semua data kita itu nanti masuknya ke sana. Jadi kalau tadi lulus SIM A ada di sana. Maka yang diperlukan hanya readernya saja. Jadi kalau Anda mau transaksi di toko-toko di mall gitu ya, Anda nggak perlu bawa dompet, Anda nggak perlu pakai apa-apa, Anda cukup menggunakan fingerprint aja. Kemudian mereka punya readernya, membaca, kemudian Anda otorisasi transaksi, misalkan gitu ya, Anda mau beli sesuatu gitu, maka ini harganya sekian, metodenya begini, Anda setuju nggak? Kalau setuju, Anda masukin, Anda tempel fingerprint, Anda masukin PIN-nya. Maka cukup transaksinya. Kenapa? Karena bisa diketahui, Anda punya duit nggak di rekening. Auto debit ya. Kalau ada operasi lalu lintas juga sama. Mereka bawa readernya, dicek. Oh, dia punya SIM A. SIM A-nya valid sampai kapan? Dia punya SIM C. SIM-nya valid sampai kapan? Jadi nggak usah bawa kartunya. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa melakukan kontrol terhadap sebuah input data. Kalau tadi ceritanya pesanan, ya sama. Sama itu datanya bisa di-input, dimasukkan ke dalam database, itu yang mungkin dilakukan. Jadi kita menggunakan beberapa cara melakukan autentikasi pemesanan. Sayangnya untuk melakukan itu kan perlu waktu ya, dan perlu modal. Modalnya nyiapin alatnya, perlu waktunya, perlu merekam data-datanya tadi. Anda mau nggak sampai ke sana? Effort di awal memang cukup besar, effort di awal. Tapi setelahnya Anda punya data terintegrasi yang sangat komprehensif, sangat lengkap, memudahkan. Tinggal masalah security-nya aja. Itu yang ada di benak saya. Daripada Anda punya banyak KTP kartu sendiri, SIM kartu sendiri, nanti kartu mahasiswa sendiri, kartu PNS sendiri. Setiap data itu bisa diupdate ke dalam database kependudukan kita seharusnya. Bahkan Anda ada yang pernah lihat melacak Google? Jadi Google itu punya sistem tracking gitu ya. Saya lupa ya. Ada yang pernah nyoba nggak? Namanya lupa. Saya pernah buka sih, tapi udah lama banget tuh. Jadi Google itu bisa melacak kita ada di pernah kemana saja. Anda jalan-jalan, itu Anda kemana saja, Anda bisa dilacak. Selama Anda sudah menggunakan Android ya. Jadi smartphone Anda itu kan ada akun Google-nya, dan dia memancarkan sinyal terus ya. Google itu tahu Anda pergi kemana, itu dia tahu, dia bisa merekam. Gitu. Nah itu yang bagi saya ini adalah data untuk melacak itu semua. Google aja bisa melakukan itu kok, mengidentifikasi. Kenapa kita tidak? Atau perusahaan yang lain tidak, tapi memang perlu effort untuk meng-capture itu semua. Itu. Google melakukan autentikasinya biasanya dengan menggunakan alamat email, kemudian nomor handphone, kemudian satu lagi dia menggunakan MAC address dari perangkat yang kita gunakan. Maka kalau Anda mengakses akun Google Anda dari perangkat yang berbeda, dia akan kasih notifikasi, security alert. Ada percobaan masuk ke akun Google Anda menggunakan perangkat yang berbeda. Kalian coba aja masuk akun Google yang biasa kalian gunakan di HP kalian dengan perangkat yang lain. Biasanya akan ada security alert. Gitu. Dia akan mengirim itu. Nah, kita harusnya bisa, cuman tinggal menerapkan kontrol, menggunakan autentikasi yang kita bisa cukup yakin dengan itu. Agar validitas datanya bisa kita pegang. Cuman memang di awal agak berat. Itulah yang balik lagi masuk ke keputusan bisnis. Mau dilakukan atau tidak? Mau dilakukan atau tidak? Mau merekam data dari customer kita apa tidak? Mau merekam data dari masyarakat kita apa? Kalau wah repot kalau yang begitu, itu gimana gitu. Ya udah, akhirnya pakai KTP yang bentuknya kartu. Fotonya yang ada di KTP itu kalian gores-gores sedikit ya, kelihatan agak buram-buram dikit, dipakai sama teman kalian yang agak mirip-mirip mukanya, nggak ketahuan. Apa gunanya? Nah, kira-kira gitu ya. Jadi itu adalah pilihan. Kalau buat saya pakai fingerprint, pakai data terintegrasi, selesai. Jadi Anda kena tilang, Anda nggak usah bayar tilang, langsung debet gitu ya. Langsung didebet di bank. Sekarang kan pakai gitu ya. Pakai CCTV, kalau ada pelanggaran lalu lintas itu akan dikirimkan tagihan tilangnya, tapi nggak auto debet. Waktu Anda bayar pajak kendaraan baru ditambahkan biaya tilangnya. Kira-kira gitu. Kalau buat saya terintegrasi aja langsung dengan akun yang kita daftarkan. Kita mau daftarkan akun rekening kita yang mana di bank. Semuanya gitu. Bayar gaji. Toh kita pakai itu kan. Saya daftarkan ke negara kan. Buktinya apa? Bayar gaji dan tunjangan saya kan ke rekening saya kan. Ya enggak? Saya daftarkan ke negara kan.
Terus apa masalahnya? Kalau itu kemudian diintegrasikan. Saya mau bikin rekening yang lain nggak masalah. Tapi yang saya daftarkan untuk match dengan data kependudukan saya itu ada rekening yang saya daftarkan. Jadi semua transaksi saya dapat bayaran dari negara masuk ke sana, saya dapat bonus hilang masuk diambil dari sana, selesai masalah. Kira-kira gitu. Jadi solusinya itu kita melakukan kontrol untuk melakukan pengujian validitas data yang diinput. Tetapi memang kalau mau betul-betul valid tentu tidak mudah. Di awal. Contohnya tadi saya sampaikan usulan saya adalah merekam semua data kependudukan komprehensif, jadikan database, tinggal bawa readernya, bawa masukin fingerprintnya aja. Anda mau data apanya? Kalau polisinya bisa, kan kita udah belajar otorisasi ya, polisi nggak bisa ngelihat nomor rekening Anda. Tapi polisi bisa ngelihat misalkan validitas surat izin mengemudi yang Anda punya apa, SIM A, validnya sampai kapan, kira-kira kan gitu ya. Anda punya kendaraan nggak? Kebaca di situ. Kendaraan Anda apa saja? Kebaca di situ. Gitu. Ceritanya itu. Jadi database itu akan sangat membantu. Kemudian sistem delegasi akan sangat membantu. Hanya ketika membangun di awal itu perlu. Tadi siapa yang tanya ya? Siapa tadi namanya? Nelly. Gimana Nelly? Kebayang? Tambah bingung? Makasih banyak, Pak. Ada ini nggak? Ada yang masih bingung nggak dari jawaban saya? Jangan, Pak, saya masih bingung, nggak nyambung itu. Masih ini kan Pak, lebih ke kebijakan masing-masing perusahaannya untuk apakah mau lebih banyak effort untuk. Memang validitas itu susah, tapi ya masih bisa dilakukan seperti Bapak bilang tadi untuk kontrolnya. Melakukan kontrol pengujian validitas itu memakai untuk transaksi data untuk ke database itu semakin valid gitu Pak. Iya. Ya memang akhirnya kan perlu waktu, perlu biaya gitu ya. Tapi kita meningkatkan tingkat keamanan di transaksi perusahaan kita kan jadi semakin aman. Tapi itu pilihannya, balik lagi saya bilang itu adalah keputusan bisnis. Udahlah kayaknya sih nggak banyak, kalaupun yang nipu ya udahlah, kira-kira gitu kan, daripada kita bangun sistem kayaknya yang nipu juga nggak banyak. Oke, kalau emang seperti itu. Tapi kalau kejadian ternyata yang nipu banyak, ya dia nanggung risiko, ya itu kan pilihan. Balik lagi itu adalah keputusan bisnis. Jadi sense dari seorang manajer, kapasitas dan stylenya dia itu sangat menentukan arah organisasi. Kenapa? Ya karena dia harus ambil keputusan bisnis. Kira-kira gitu. Gitu ya Nelly ya. Terima kasih banyak Pak. Ada yang lain nggak? Masih ada? Cukup? Baik. Kalau sudah cukup, sekarang kita coba masuk ke materi profit ya. Jadi untuk melihat apakah tingkat produktivitas perusahaan itu sudah cukup efisien. Nah, balik lagi, masih ingat nggak waktu kita bahas efektif dan efisien? Bagaimana membedakan keduanya? Ada yang masih ingat? Biayanya Pak ditekankan dan tujuan untuk tujuan dari perusahaannya tercapai. Itu yang mana? Kalau yang efektif itu untuk yang biayanya, kalau yang efisien itu untuk tujuan perusahaannya. Nggak kebalik nih, kayaknya kebalik. Jadi efektif itu mencapai target ya, goal attainment itu efektif ya. Jadi kalau Anda mau bikin 100 unit produk, Anda bisa menghasilkan 100 unit produk, itu namanya efektif. Itu lebih kepada resource waste atau resource usage. Jadi kalau semakin efisien itu low resource waste. Jadi semakin sedikit resource yang terbuang percuma. Caranya gimana? Ngerti bahwa kita efisien. Anda harus punya pembanding. Gitu. Apakah pembanding itu standar gitu ya, atau pembanding itu benchmark ke kompetitor kita atau yang lainnya. Tapi Anda bisa membandingkan, Anda bisa menghitung efisiensi dengan membandingkan. Maka hasilnya bisa more efisien, lebih efisien dari standar, dari pembanding, dari benchmark, atau less efisien, kurang efisien dibanding dengan yang dijadikan standarnya atau pembanding. Itu efisien.
sama-sama menghasilkan 100 produk. Tapi mana yang efisien? Mana yang menggunakan resource dengan lebih baik? Kira-kira. Nah, jadi tadi ya, kalau targetnya 100 unit produk, tercapai 100 unit produk, maka ya itu efektif. Sesuai target tercapai. Efisiensi, Anda harus punya pembanding. Anda mau pakai takaran apa? Gitu. Takaran waktu, takaran biaya, takaran kompetitor, atau takaran yang lain. Baru Anda akan melihat yang Anda ukur apanya. Sekarang kita coba lihat bagaimana menghitung throughput. Saya share screen dulu sebentar. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menghitung throughput. Di sini ada data. Kemarin kan kita sudah belajar ada finished good, kemudian ada barang gagal produksi atau kita sebut spoilage, scrap, reject, apapun itu namanya gitu ya. Kita lihat dari produk yang dihasilkan itu ada yang kualitasnya baik. Kita lihat ada yang kualitasnya baik. Kualitas baik. Ada yang kualitasnya kurang baik. Gitu. Jadi ada dua, ada yang masih baik, ada yang kualitasnya kurang baik. Kalau di sini kita ketemu data produk yang dihasilkan dengan kualitas baik, lolos quality control kemarin ya, itu 10.000 unit, sementara total unit yang diproduksi itu adalah 10.800, kita tahu yang masuk ke gagal produksi itu berarti angkanya 800. Kira-kira gitu. Oke. Ini adalah data terkait produktivitas, tingkat produksi yang dihasilkan. Contohnya menyebutkan finished good yang lolos quality control 10.000, padahal totalnya 1.800. Dengan kata lain, ada 800 yang gagal produksi. Tidak lolos quality control, maka akan timbul biaya yang lain. Itu ya, kemarin kita bahas, jadi kita pelajari kan. Ada biaya pencegahan, ada biaya inspeksi, ada gagal internal, ada gagal eksternal. Kita bahas. Dari sisi waktu, ada waktu pemrosesan. Contohnya pakai 600 jam. Waktu pemrosesan adalah waktu yang berkaitan langsung dengan pemrosesan bahan baku sampai dia jadi barang jadi. Kemarin kita sempat lihat ya, waktu kita bahas bill of materials dan operation list. Di operation list itu kita bilang kita mau bikin side panel. Side panel itu ngapain aja, menggunakan aktivitasnya apa, cut to shape, menggunakan mesin nomor sekian, waktunya berapa menit, berapa detik. Kemudian total untuk bikin side panel itu waktunya ada berapa, itu bisa kita hitung. Itu baru side panel, ada front panel, ada back panel, dan yang lain-lain. Sampai kemudian dia bisa jadi finished good, itu berapa lama waktu yang diperlukan, tapi berkaitan langsung ya dengan pemrosesannya. Pakai mesin itu ya, itu contoh yang berkaitan langsung, itu adalah sesuai dengan waktu yang digunakan untuk mengolah bahan baku menggunakan mesin. Itu contoh. Itu namanya waktu pemrosesan efektif, kira-kira gitu. Ini adalah 600 jam. Selain waktu pemrosesan dengan mesin itu, ada waktu-waktu yang lain yang mempengaruhi. Contoh, waktu ketika kita delay, ya, nunggu bawa satu barang, kan ada moving ticket ya, dokumen yang mencatat perpindahan bahan baku sepanjang pabrik ketika dalam proses produksi. Nah, ada waktu ngirim kan, selesai dari bagian ini dikirim ke bagian ini, ada delay-nya. Atau Anda harus bawa barang, terima barang, Anda harus menyelesaikan, ada delay-nya. Nggak ada hubungan langsung dengan pemrosesan barangnya, tapi itu mempengaruhi waktu. Itu namanya waktu delay. Nah, dari sini kita melihat waktu pemrosesannya yang berhubungan langsung, yang pakai mesin tadi contohnya itu ya, langsung berkaitan dengan waktu proses itu 600 jam. Sedangkan total waktunya itu 1000 jam. Kita tahu berarti ada waktu delay 400 jam. Ini angka-angkanya ya. Ini adalah data yang diperlukan ketika kita ingin menghitung efisiensi dari produksi kita, yaitu dengan menghitung throughput-nya. Data-data dari barang yang dihasilkan, mana yang bagus, berapa yang bagus, berapa yang jelek, total waktu yang diperlukan, berapa yang waktu pemrosesan efektif, berapa waktu delay-nya, berapa totalnya, itu kan ketemu semuanya. Ketemu dua saja, itu bisa ketemu tiga-tiganya, dari produknya atau dari waktu. Kira-kira gitu.
Nah, untuk menghitung throughput itu bisa menggunakan dua cara. Throughput bisa dilakukan dengan menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan langsung membagi unit yang dihasilkan dengan kualitas baik, finish good yang baik, dibagi dengan total waktu. Ini berarti ada waktu pemrosesan efektif ditambah waktu delay. Kalau yang ini itu total dikurangi scrap atau reject atau spoilage atau apapun namanya. Jadi total dikurangi. Maka yang bagus itu finish good yang bisa dijual itu 10.000. Jadi cara yang pertama, kalau kalian ketemu angkanya langsung pakai ini. Bisa dicari ya. Kalau ada tadi data yang dihasilkan totalnya 10.800, tapi yang gagal produksi 800. Kalian langsung ketemu angkanya. Oh, kurangin aja. Oh, berarti yang finish good yang lolos quality control 10.000. Waktu delaynya, waktu pemesanan efektifnya 600. Waktu delaynya 400. Wah, langsung ketemu nih. 1.000 kira-kira gitu. Itu bisa digunakan. Jadi yang penting tahu ya bagaimana meletakkan angka-angkanya. Cara yang kedua, dengan cara menghitung beberapa komponen. Yang pertama adalah menghitung kapasitas produktif. Apa yang disebut kapasitas produktif? Kapasitas produktif adalah total produk dibagi waktu pemrosesan efektif. Ini langsung berkaitan dengan pemrosesan ya, tanpa waktu delay. Ini yang pertama. Ini menggabungkan tiga komponen ya. Kapasitas dihitung kapasitas produktifnya. Kapasitas produktif itu total dibagi dengan waktu pemrosesan efektif. 10.800 dibagi 600, ketemunya angka 18 unit per jam. Tapi itu kapasitas produktif, belum throughput. Kenapa? Karena di sini ada barang reject-nya, kira-kira gitu. Yang kedua, menghitung waktu pemrosesan produktif, yaitu waktu pemrosesan efektif dibagi dengan total waktu 600 yang langsung tadi ya, yang efektif dengan mesinnya tanpa delay, kemudian totalnya ditambah delay itu berapa? 60%. Waktu pemrosesan produktifnya 60%. Jadi waktu yang produktif itu 60%. Lalu menghitung imbal hasil. Imbal hasilnya gimana caranya? Finish good yang lolos quality control dibagi dengan total, kemudian prosentasenya itulah yang bisa memberikan imbal hasil karena bisa dijual ke pasar. Nah, ketika dapat tiga komponen ini, kapasitas produktif, waktu pemrosesan produktif, dan imbal hasil, itu kemudian kita kalikan semua angkanya, semua hasilnya, itu kemudian akan ketemu 18 kali 60% kali 92,6, itu akan tetap ketemu 10 unit per jam sama. Cuman dia menghitung per komponen. Komponennya ada kapasitas produktif, waktu pemrosesan produktif, dan imbal hasil. Tinggal kalian nanti diminta untuk mencari apanya. Kalau kalian diminta untuk mencari throughput, ketemu angka yang tadi, langsung bisa lebih mudah. Kalau kalian diminta untuk menghitung kapasitas produktif, ya kalian tahu angkanya itu diambil dari mana. Kalau kalian diminta untuk menghitung waktu pemrosesan produktif, kalian tahu angkanya dari mana. Kalau dicari waktu pemrosesan efektifnya, angkanya yang ada itu adalah waktu pemrosesan produktif di total waktu. Kalian tahu, oh ternyata itu adalah 60% itu dibagi waktu pemrosesan efektif dibagi sama dengan dibagi sama 60% sama dengan waktu. Kalau diketahui waktu 60%, total waktu 1.000 jam, berapa yang waktu pemrosesan efektifnya? Kalian tahu, oh caranya kayak gini. Oh berarti tinggal 1.000 dikali 60% akan ketemu. Jadi kalau ditanya per komponen, kalian ngerti aja bahwa itu mau pakai cara yang mudah atau cara yang panjang, itu akan ketemu dengan angka yang sama. Kalau ini digabung-gabung juga sama soalnya. Kalau kita gabung semuanya kan dikalikan semuanya sama nih. 10.800 per 600 dikali 600 per 1.000 kan, dikali 10.000 bagi 10.800 kan gitu kan, 600 coret 10.800 coret, cuman ketemu 10.000 per 1.000, 10 unit.
Jadi emang kalau digabungin ya cuman per komponennya ketahuan. Itu caranya. Jadi dilihat nanti kalau kalian nggak ketemu angka yang mudahnya, tapi contoh kapasitas produktifnya 18 unit, gitu ya. Kemudian waktu pemrosesan efektifnya 600 jam, scrapnya berapa itu. Kalian tahu nih, oh total produksinya berapa berarti, bisa dicari-cari. Nah kira-kira deh, jadi kalau yang diketahui angkanya itu angka-angka dari komponen-komponen ini kan tetap bisa ngitung throughput. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu ya. Kira-kira itu cara menghitung throughput. Kebayang ya? Baik cara yang mudah, yang simpel, cara satu maupun cara yang kedua dengan menghitung masing-masing komponen. Bedanya apa sih Pak? Pak, kok yang kedua ribet banget? Bukan. Kalau kalian ketahuan angkanya itu nanti misalkan untuk nyari ya, mencari throughput tapi ketahuannya dari komponen itu ditambah beberapa data detailnya, kalian tahu oh cara yang ini nyarinya gimana. Baik, udah masuk waktu yang berikutnya, sedikit nyinggung aktiva tetap sedikit aja karena harusnya kan udah dapat materi di mata kuliah yang lain. Kita break dulu ya. Baik, Bapak. Kita break dulu, kita lanjut setelah tasawuf. Terima kasih. Di sana yang konsekuensinya berarti kita harus mengadakan aset tetap. Di antaranya adalah peralatan atau mesin berbasis komputer kalau kita mau ngerjain. Dan konsekuensinya tentu akan mengikuti gitu. Ketika kita menggunakan mesin, peralatan atau yang berbasis CIM. Nah, ini sedikit tambahan saja tentang aktiva tetap yang saya yakin kalian sudah dapat di mata kuliah yang lain. Jadi kalau kita baca definisinya, aktiva tetap yaitu kekayaan perusahaan yang ada wujudnya, dikuasai dan bernilai material. Jadi nilainya cukup besar. Dari manfaat ekonomisnya atau usia penggunaannya itu lebih dari 1 tahun. Sebentar. Kemudian diperoleh oleh perusahaan pada waktu yang lalu dengan tujuan untuk kegiatan operasional, bukan untuk dijual kembali. Jadi bukan barang dagangan ya. Jadi dia itu dibeli, diperoleh untuk mendukung operasional perusahaan, bukan untuk dijual lagi. Kalau tujuannya itu dijual lagi, dia adalah barang dagangan maksudnya. Nah, ini lain. Ini tadi ya, dari definisinya harta berwujud, kemudian masa manfaatnya lebih dari 1 tahun untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan, bukan dijual kembali. Dan ada karakteristiknya, ada wujudnya, kemudian frekuensi terjadinya transaksinya itu kecil. Kenapa? Karena nilainya itu besar. Karena nilainya itu besar. Jadi dari jumlah transaksinya mungkin dia tidak sebanyak kalau aset yang lancar itu ya. Tetapi dari sisi nilai, sekali transaksi dia itu nilainya besar. Kemudian perencanaan dan pengendalian sejak awal. Ini sama tadi, frekuensinya sedikit karena nilainya besar. Kemudian kontrolnya sudah dimulai saat kita akan mengadakan gitu atau memperoleh aktiva tetap. Jadi perencanaannya butuh mesinnya seperti apa, harus sudah dipertimbangkan akan menggunakan aktiva tetap yang speknya seperti apa. Kemudian perlu dianggarkan di awal kapan kira-kira dia akan dibeli, masa manfaatnya berapa lama. Kemudian untuk beberapa kondisi transaksi aset tetap itu kan karena nilainya besar, dia perlu otorisasi dari pimpinan entitas, bahkan sampai ke LPS kalau dia berbentuk PT. Nah, ini ada beberapa karakteristik dari aktiva tetap. Aktiva tetap itu penggolongannya tanah dan perbaikan tanah, gedung, perbaikan gedung, mesin, peralatan, mebel, dan kendaraan. Atau kalau dikelompokkan tuh jadi PPE ya, properti,
plant dan equipment. Itu kira-kira kelompok besar yang masuk ke aset tetap. Jadi ini tadi isinya. Kemudian aktif tetap itu digunakan di proses bisnis yang berjalan di organisasi. Jadi bisa ada di setiap siklus yang lain itu memanfaatkan aktif tetap. Jadi bisa jadi aktif tetap itu digunakan di banyak proses, banyak unit, kira-kira gitu ya. Karena menggunakan komputer juga masuk ke aset tetap. Atau yang lain, gedung, bangunan yang digunakan, data center, kantor, kendaraan, itu mungkin digunakan oleh siklus-siklus yang lain. Jadi bisa ada aktif tetap di siklus-siklus yang ada di organisasi. Nah, cara perolehan aktif tetapnya bisa dilakukan dengan cara pembelian itu bisa tunai, bisa dengan kredit, bisa dengan membuat sendiri sehingga dia punya aktif tetap, bisa dengan barter atau pertukaran dengan entitas lain, atau dia mendapatkan hibah atau pemberian dari eksternal. Nah, penggunaan aktif tetap. Aktif tetap ada yang umurnya tidak terbatas. Jadi kalau dilihat masa manfaatnya itu tidak dibatasi, gitu. Panjang sekali. Kemudian ada aktif tetap yang umurnya terbatas dan apabila habis umur ekonomisnya, kalau sampai habis, toh dia masih bisa diganti dengan aktif tetap yang sejenis. Tapi ada juga yang umurnya terbatas dan jika masa manfaatnya itu sudah habis, dia tidak bisa diganti dengan aktif tetap yang sejenis. Ini ada yang 3. Kalau kita lihat yang pertama, aktif tetap yang umurnya tidak terbatas. Jadi yang kalian pelajari contohnya apa ya? Aktif tetap yang umurnya panjang sekali, tidak terbatas. Apa yang sudah? Tanah ya Pak. Apa? Tanah. Selain tanah ada lagi? Prancis. Apa? Medan gitu, Pak. Suaranya putus-putus, saya kurang jelas. Di chat barangkali. Merek dagang, Pak, Prancis. Oke. Merek dagang. Kalau tanah ya, tanah itu kan diadakan untuk, kalau aset tetap tadi itu ya, dia diadakan untuk operasional perusahaan. Kemudian yang nilainya tidak, yang masa manfaat umur ekonomisnya itu tidak terbatas. Contohnya tadi tanah ya, tanah karena panjang sekali itu. Kalaupun ada sesuatu yang membuat dia menjadi tidak bisa dimanfaatkan lagi, itu jarang sekali, kecuali force majeure, bencana. Kemudian ada juga aktif tetap yang umurnya terbatas dan jika umur ekonomi itu sudah habis, dia bisa diganti dengan aktif tetap yang sejenis. Contohnya apa ini? Kalau dia sudah selesai. Mesin. Ya? Mesin. Bisa mesin. Tapi kalau yang lebih mudah kendaraan biasanya, kendaraan itu. Mobil itu kalau dulu ada mobil Avanza gitu ya. Kemudian masa manfaatnya sudah selesai, misalkan 5 tahun atau 10 tahun, toh sekarang masih ada mobil Avanza juga ya. Atau ada yang semisalnya lah gitu. Jadi sejenis dia. Jadi dia punya masa manfaat yang terbatas, tetapi ketika dia sudah selesai masa manfaatnya bisa digantikan dengan yang sejenis. Tapi ada juga yang masa manfaatnya itu terbatas, dan sayangnya kalau dia sudah habis masa manfaatnya, dia tidak bisa lagi digantikan dengan yang sejenis. Jadi kalau sudah selesai, ya sudah, dia sudah nggak bisa lagi digantikan dengan yang sejenis. Apa kira-kira? Contohnya apa ya? Tambang ya Pak. Tambang batu bara. Oh, baik. Tambang. Ada lagi yang lain nggak? Selain tambang, aset tambang ya? Ada lagi? Sebetulnya kalau kita melihat
dengan penggunaan CIM, kita lihat ya, perkembangan teknologi hari ini sangat pesat ya. Kalau tadi mesin atau peralatan itu dikatakan umurnya terbatas, tapi bisa digantikan dengan yang sejenis. Kalau kita melakukan pembelian aktiva tetap untuk operasi manufaktur perusahaan besar itu, pabrik yang besar itu ya, nilainya pasti akan sangat besar ya. Dan nilai yang besar itu biasanya juga diikuti dengan masa manfaat yang panjang. Memang perusahaan merencanakan untuk menggunakan mesin itu dalam waktu yang panjang. Nah, kalau kita tambah dengan potensi yang ada di teknologi ya, perkembangan teknologi yang semakin pesat, bisa jadi untuk mesin-mesin tertentu itu ketika dia habis masa manfaatnya 10-20 tahun yang akan datang, mesin yang sama sudah nggak ada lagi, sudah digantikan dengan teknologi lain yang lebih canggih. Artinya sudah tidak menggunakan mesin yang sama, bahkan cari spare partnya pun sudah sulit. Jadi apalagi mencari mesin yang sama, teknologinya sudah berbeda sama sekali. Nah, itu juga bisa jadi masa manfaat terbatas, dan dengan adanya teknologi yang berkembang saat ini, bisa jadi sebuah aset tetap itu ketika dia sudah selesai masa manfaatnya, dia nggak bisa lagi digantikan dengan yang sama, karena ada perubahan yang luar biasa di teknologi kita. Itu juga bisa masuk ke sana. Nah, kemudian tadi sudah ya, ada 3. Kemudian ini proses bisnis yang terkait aktiva tetap, ada perolehan, pengelolaan dan penghentian. Ini proses bisnis yang terkait dengan aktiva tetap. Kemudian ada transaksi-transaksi yang mempengaruhi akun aktiva tetapnya, yaitu transaksi perolehan, modalnya, pengeluaran modalnya gitu ya. Kemudian ada kalau ada perubahan nilai, dilakukan pertukaran, berhenti menggunakan atau dijual, itu mempengaruhi akun aktiva tetapnya. Ada juga yang mempengaruhi depresiasinya, akumulasi depresiasi, yaitu depresiasinya kalau berhenti dipakai, kalau dijual, kalau ditukar, artinya ya sudah, kalau ada depresiasi atau ada pengalihan gitu ya, berhenti digunakan atau dijual atau ditukar. Kemudian transaksi yang mempengaruhi akun biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap. Jadi untuk pengolahannya ada biaya terkait reparasi dan pemeliharaan. Kalau pemeliharaan itu dia tidak ada masalah, tapi kemudian perlu dilakukan pemeliharaan. Jadi secara fungsi dia masih bisa digunakan, masih bisa berjalan seperti yang diharapkan, tapi perlu pemeliharaan. Tapi kalau reparasi, secara fungsi dia sudah ada masalah, ada penurunan sehingga perlu dilakukan perbaikan. Bedanya pemeliharaan dan perbaikan itu ada kalau dilakukan sebelum ada gangguan, masuknya ke maintenance. Kalau ada masalah, dia masuknya ke reparasi. Biasanya sudah diperlukan ada mengganti spare part dan yang lain-lain. Keadaan yang mempengaruhi aktiva tetap. Pertama, biaya perolehan. Jadi untuk aktiva tetap ini, pertama yang mempengaruhi adalah biaya perolehannya. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain, bisa atau yang lain gitu ya, yang bisa dinilai yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Nah ini, jadi ketika kita menghitung perolehan dari aktiva tetap itu bukan hanya harga membelinya, tetapi harus dilihat sampai aktiva itu kemudian bisa digunakan untuk operasional perusahaan. Kalau dia butuh dibawa ke lokasi pabrik atau perusahaan kita, berarti termasuk biaya pengirimannya. Kalau dia perlu ditempatkan di suatu instansi infrastruktur sendiri, ada gudangnya, ada data centernya, termasuk biaya membangun data centernya. Kalau untuk menggunakan aktiva tetap tadi, peralatan misalkan, itu perlu pelatihan dari operator-operatornya, termasuk biaya pelatihan operatornya itu juga masuk. Kenapa? Karena sampai dia bisa digunakan, itu masuk ke sana. Biasanya kalau saya lihat di kontrak-kontrak pengadaan barang-barang yang seperti ini tuh memang dari nilai kontraknya itu sudah masuk. Jadi nilai ada ya, nggak semuanya, saya nggak tahu di bagian yang lain gitu. Tapi yang pernah saya lihat memang biaya yang ditimbulkan itu
sampai ke biaya pengiriman dan biaya pelatihan personel. Biaya pengiriman, instalasi ya, menempatkan diri tempatnya. Kalau bisa dipakai ya udah selesai. Kalau belum bisa harus dilatih dulu, training dulu sampai ke biaya pelatihan personelnya. Itu masuk ke biaya perolehannya. Kira-kira gitu. Jadi jangan hanya melihat di harga yang kita bayarkan waktu membeli ya, tapi juga termasuk biaya-biaya yang lain. Kemudian ada masa manfaat. Masa manfaat adalah bisa memilih atau mengambil salah satu dari dua keadaan ini. Periode di mana aktivitas tetap itu diharapkan bisa digunakan oleh perusahaan. Jadi melihat periodenya, waktunya. Misalkan 10 tahun, 5 tahun, itu periode. Itu masa manfaatnya. Atau bisa terkait dengan produktivitasnya, jumlah produksi yang diharapkan diperoleh perusahaan dari aktivitas tersebut. Jadi bisa melihat dari sisi waktu, periode, bisa juga melihat dari sisi produktivitasnya. Contoh, ada mesin yang diharapkan bisa bekerja selama 10 tahun dengan produksi rata-rata per tahun itu 100. Berarti kalau 10 tahun 1000 ya. Per tahunnya 100, berarti 10 tahunnya 1000 lah, katakanlah seperti itu. Tapi kemudian mesin ini dipakai kejar setoran. Dalam waktu 5 tahun, dia sudah setahunnya dikejar untuk menghasilkan 200, yang biasanya di kapasitas normalnya itu 100, dikejar sampai 200. Otomatis karena kerjanya berat, dalam waktu 5 tahun dia rusak. Kalau rusak gimana? Dalam waktu 5 tahun, setahunnya 200, ya sama kan? Meskipun dia diestimasikan waktunya itu 10 tahun, tapi kan kapasitas dia yang wajar itu 100 per tahun, tapi dia dikejar sampai 200 per tahun. Maka mana yang tercapai lebih dulu? Apakah dari sisi periode atau dari sisi produktivitas? Gitu. Ya kalau mobil contohnya mobil. Mobil kalau kita dikasih jadwal ganti oli mobil, oli mesin itu setiap 5.000 km rata-rata ya, 5.000 km. Atau 6 bulan. Jadi 6 bulan atau 5.000 km. Lihatnya gimana? Yang mana yang tercapai lebih dulu? Baru 100 km tapi udah 6 bulan, ya sebaiknya diganti. Sudah waktunya untuk diganti karena dari si periode tercapai. Kira-kira gitu ya. Jadi manfaatnya si oli ini sudah tercapai 6 bulan. Atau belum 6 bulan, baru sebulan tapi sudah 5.000 km si oli ini. Kira-kira gitu. Jadi bisa melihat dari sisi periode atau dari sisi produktivitasnya dia, apakah sudah tercapai atau belum. Gitu ya. Jadi masa manfaatnya bisa melihat dari dua ini. Jadi bisa jadi dari periodenya, bisa jadi dari produktivitasnya. Penyusutan adalah alokasi sistematik jumlah yang dapat disusutkan dari satu aktivitas selama masa manfaat. Jadi ada berapa penyusutannya, kemudian ada nggak nilai sisanya, itulah yang kemudian depresiasi yang dilakukan setiap periode, setiap tahun itu sepanjang masa manfaat. Kira-kira itu terkait aktiva tetap. Ini ada transaksi yang terkait aktiva tetap, ada perolehannya, penambahan, perluasan, penggunaan, pertukaran aset tetap, gitu, pengalihan fungsi dan yang lain-lain. Kalau berubah nilainya itu ada revaluasi gitu. Kemudian manajemen aktiva tetap. Ini menempatkan aktiva tetap di tangan fungsi pakai aktiva tetap, memberikan otorisasi kalau ada perpindahan, otorisasi penghentian, otorisasi pengiriman aktiva tetap ke pihak luar. Jadi karena nilainya itu besar, maka perlu dilakukan pengelolaan yang tepat terhadap aktiva tetap, sehingga investasi perusahaan mengadakan aktiva tetap itu benar-benar bisa mendukung operasi perusahaan menjadi efektif dan efisien. Kira-kira itu ya, makanya perlu dikelola dengan baik. Ini ada komponen pengendalian aktiva tetap, ya sama aja sih. Tujuan pengendalian internal tuh dari dulu ya, menurut teori ya cuma 3 ini aja. Kegiatan operation, reporting, sama compliance. Nah, karena ini terkait aktiva tetap, di reporting itu sebetulnya terkait sama satu lagi, sama menjaga nilai dari aset tetap tadi. Biasanya ada gambarnya. Oke, di sini ya. Jadi dari sisi reporting itu kemudian ada yang lain yang ingin dicapai, yaitu pengamanan fisik aset yang andal. Jadi kalau muncul nilai di laporan keuangan, secara real asetnya, secara fisik, dia juga harus bisa dijaga agar nilainya itu memang bisa mencerminkan nilai yang sebenarnya ya di laporan dengan yang real fisik itu bisa menggambarkan nilai yang sama sebenarnya. Jangan sampai
di laporan itu ada, tapi secara fisik dia sudah rugi. Jadi dua hal ini harus bisa dijaga gitu, jadi konsisten. Nah kemudian ini ada pengendalian terkait aset tetap, nanti bisa kalian baca sendiri. Ini juga ada ancaman-ancaman dan kontrolnya, ini ngambil dari teorinya Romney, silahkan dibaca lagi di tabelnya Romney. Ini menurut apa yang sudah diriset oleh Romney ya. Tadi pertanyaannya apakah sama persis, bisa sama bisa berbeda, sangat bergantung dengan karakter dari organisasinya. Tapi ini hasil Romney ya, dan kalau aktif tetap sih kira-kira hampir sama. Oke, kira-kira itu ini ancamannya dan kontrol yang relevan untuk ancaman tadi. Nanti dibaca lagi di tabelnya Romney, sudah ada lengkap. Karena waktunya sudah selesai, kira-kira itu dulu deh materi kita hari ini. Jadi tambahan sedikit tadi ya, tambahan tentang menghitung throughput dan ya tambahan sedikit di aktivator tetap. Baik, waktunya sudah lewat 4 menit. Ada yang mau diskusi nggak? Atau kita cukupkan sampai di sini dulu? Kita lanjutkan pekan depan. Kita lanjut aja pekan depan ya. Nanti kalau ada yang mau tanya silahkan dibawa ke pertanyaan di pekan depan juga boleh. Jadi kalau ada yang mau refresh lagi silahkan dibawa ke pekan depan. Baik, dengan demikian terima kasih atas perhatiannya.